sebuah channel mengupload video 2 buah keris pusaka Jawa yang diminta untuk menunjukkan eksistensi kodam di dalamnya. Seperti yang Anda lihat, keris pusaka bergerak sendiri. Dalam dunia perkerisan, hal ini biasa disebut keris perang tanding. 2 pusaka ini mendadak berdiri, kemudian terbang dan berkelebat ke sana kemari, berputar-putar sembari seperti beradu pukul satu sama lain. Sumber video utuh dari keris pusaka bergerak sendiri ini dapat Anda tonton dalam link deskripsi YouTube di bawah ini. Keris pusaka memang tidak bisa dilepaskan dari ritual mistis yang cukup berat para empu pembuatnya. Membuat keris pusaka tidak sama dengan membuat keris aksesoris yang biasa digunakan dalam pernikahan adat Jawa yang sering kita lihat hingga saat ini. Berikut ini 6 keris pusaka Jawa paling sakti dan paling legendaris. Keris Empu Gandring mungkin sudah Anda tebak ada dalam daftar kami. Keris pusaka sakti ini memang begitu melegenda selama berabad-abad. Apa yang begitu mengerikan dari keris yang belum sempurna dibuat ini adalah kutukan keris Empu Gandring itu sendiri, bahwa 7 keturunan Ken Arok, sang pemesan keris sekaligus pembunuh Empu Gandring, akan tewas oleh keris tersebut. Empu Gandring banyak memproduksi karya-karyanya di desa Lulumbang yang diperkirakan sekarang letaknya di sekitar Wulingi, Blitar. Sampai sekarang, daerah tersebut masih ditemukan jejak-jejak para pandai besi maupun empu keris. Keris penyebar maut ini konon dibuat dari bahan baku batu meteor sehingga elemennya sangat keras. Bahkan lumpang batu milik Empu Gandring pun hancur berkeping-keping ketika keris tersebut diuji coba oleh Ken Arok. Keris Empu Gandring dinyatakan hilang dan belum pernah ditemukan. Meski demikian, banyak sekali pakar benda pusaka yang hingga saat ini sangat penasaran terhadap keris misterius ini. Berbagai ritual mistis tingkat tinggi diupayakan untuk mengetahui di mana keris ini. Kami telah membuat kisah sejarah keris Empu Gandring secara tersendiri dalam channel ngoceh.com yang linknya kami sediakan dalam link deskripsi YouTube di bawah ini. Keris Setan Kober dibuat oleh Empu Supo Mandrangi untuk Sunan Kudus. Konon, dalam proses pembuatannya, Empu Mandrangi terganggu oleh tangisan sejumlah jin saat sedang berkonsentrasi memasukkan kodam sakti ke dalam keris yang dibuatnya. Mereka menangis karena daya supranatural yang sedang ditarik Empu Supo dari alam gaib untuk dimasukkan ke dalam keris berimbas ke sekitarnya. Beberapa jin yang tinggal tidak jauh dari tempat ini menerima efeknya sehingga kesakitan dan menjerit-jerit. Di sisi lain, gangguan ini membuat Empu Supo menjadi marah dan secara tidak sengaja daya kemarahannya itu turut masuk ke dalam keris. Karena tidak mungkin lagi mengulang segala proses, keris ini kemudian dituntaskan dan diberi nama Setan Kober untuk mengingat peristiwa yang terjadi. Meski tidak menceritakan alasan penamaannya, keris ini tetap diserahkan pada Sunan Kudus. Namun Sunan Kudus ternyata menjadi tidak tertarik untuk memilikinya. Keris itu kemudian justru diberikan pada salah satu santri terbaiknya bernama Aryo Panangsang yang telah menjadi Adipati Jipang Panolan. Rupanya, keris ini membawa pengaruh buruk pada Aryo Panangsang. Dia menjadi mudah marah
dan tidak bisa mengendalikan diri. Dalam suatu perkelahian dengan remaja belasan tahun bernama Sutowijoyo yang kelak bernama Panembahan Senopati, Aryo Panangsang tewas setelah ususnya yang sudah terburai keluar justru tersobek oleh keris setan kober miliknya sendiri. Kisah tentang Aryo Panangsang ini telah kami buat dalam video tersendiri dalam channel ngoceh.com yang linknya telah kami cantumkan dalam deskripsi YouTube di bawah ini. Keris condong campur adalah salah satu keris pusaka Majapahit yang dibuat oleh 100 empu keris sekaligus. 100 empu sakti ini dikoordinir oleh pemerintah Majapahit untuk membuat salah satu tanda kebesaran yang penuh nilai dan falsafah tinggi dalam wujud keris. Condong campur merupakan suatu perlambang keinginan untuk menyatukan perbedaan. Condong berarti miring yang mengarah ke suatu titik yang berarti keberpihakan. Sedangkan campur berarti menjadi satu atau perpaduan. Dengan demikian, falsafah condong campur adalah keinginan untuk menyatukan berbagai perbedaan. Konon, keris ini berbahan dasar batu meteor yang berasal dari tempat sangat angker. Sayangnya, keris ini kemudian menjadi keris yang memiliki tuah buruk meski termasuk sakti. Ini karena dalam pembuatannya para empu sering mengalami gesekan satu sama lain. Mereka ingin menunjukkan ego dan kesaktian masing-masing agar mendapat poin khusus di hadapan pemerintah Majapahit. Meski wujud fisiknya sangat indah, namun pusaka sakti ini menebarkan teror bagi para pembuatnya, bahkan bagi pemerintah Majapahit sendiri. Mereka saling berebut kekuasaan dan tega membunuh saudara-saudaranya sendiri. Para empu akhirnya kembali duduk bersama untuk mengatasi teror yang dihasilkan keris condong campur ini. Saking dahsyatnya kekuatan keris condong campur, para empu akhirnya terpaksa membuat 2 buah keris sekaligus untuk mengatasinya. Keris Sabu Inten adalah keris pertama yang diciptakan untuk menghancurkan keris condong campur. Keris pusaka sakti ini disponsori pembuatannya oleh para pengusaha dan pegawai Majapahit yang merasa usaha dan pekerjaannya terganggu atas konflik internal penguasa yang tidak kunjung selesai. Sabu Inten berarti ikat pinggang permata. Namun sayangnya, keris Sabu Inten gagal dalam misinya menghancurkan condong campur karena niat pembuatannya semata-mata hanya untuk mengamankan hajat para pengusaha dan pejabat saja. Konon suatu malam, keris Sabu Inten dilepaskan untuk mengadu kesaktian dengan keris condong campur di udara. 2 tuah sakti berikut para pengikut gaibnya bertempur di udara dengan gegap gempita. Bumi bergetar dan langit penuh cahaya. Pertempuran gaib ini dimenangkan oleh condong campur, sementara Sabu Inten menyelamatkan diri dengan bersembunyi pada kedalaman bumi. Keris Sengkelat adalah keris kedua yang diciptakan untuk menghancurkan keris condong campur. Keris pusaka sakti ini dibuat secara swadaya oleh para empu yang secara niat memang menghendaki Majapahit tentram. Pembuatan keris Kiai Sengkelat didukung oleh rakyat jelata dan mereka yang selama ini merasa terpinggirkan. Sengkelat kependekan dari Sengkel Atine atau jengkel hatinya. Nama tersebut menyimpulkan orang-orang yang jengkel karena selama ini tidak diperhatikan pemerintah. Suatu malam,
sengkelat dilepaskan ke udara untuk menantang condong campur bertanding kesaktian. Sementara itu, para empu dan pendukungnya melakukan tirakatan secara besar-besaran untuk menambah kekuatan spiritual sengkelat. Kesaktian sekaligus bantuan doa yang cukup besar membuat sengkelat berhasil memenangkan pertempuran gaib. Sementara keris condong campur melarikan diri ke galaksi semesta. Sebelum kabur, condong campur berjanji untuk datang lagi 500 tahun kemudian dan mendatangkan malapetaka di bumi. Mengetahui sumpah ini, keris sengkelat memilih tidak kembali ke bumi untuk menjaga kedatangan keris condong campur selanjutnya. Kisah kehebatan keris sengkelat ini kemudian menginspirasi Empu Supo Mandrangi, salah satu santri Sunan Ampel, untuk membuatnya kembali di era Majapahit akhir. Sebuah keris berkelok 13 dengan nama yang sama lantas diserahkan pada Raja Majapahit akhir sebagai maskot kerajaan. Keris pusaka Carubuk adalah keris pusaka Sunan Kalijaga dan dibuat oleh empu sakti sahabatnya yang bernama Empu Supo Mandrangi. Pada awalnya, Sunan Kalijogo hanya ingin dibuatkan alat untuk memotong kambing semata. Karena dia tahu kesaktian Empu Supo, maka Sunan Kalijogo hanya menyerahkan sebuah biji besi seukuran biji asam Jawa untuk diolah. Sebaliknya, Empu Supo mengira sahabatnya itu bercanda karena biji itu tidak mungkin cukup kuat sebagai bahan dasar. Dia tentu akan menambahkan biji besi lain sebagai campuran. Namun, dalam proses pengolahannya, dia keheranan karena biji itu ternyata seperti tidak ada habisnya dan berbobot sangat baik. Dia akhirnya memutuskan untuk membuat keris pusaka menggunakan biji besi aneh dari Sunan Kalijaga itu. Saat diserahkan, Sunan Kalijogolah yang kembali terkejut karena apa yang diterimanya sangat indah dan cukup berkualitas sebagai benda pusaka. Keris pusaka sakti ini kemudian menjadi pusaka kesayangannya. Semua keris pusaka sakti asli yang telah disebutkan tadi hingga kini tidak diketahui lagi di mana keberadaannya. Banyak yang menganggap keris-keris itu kembali ke alam gaib karena belum ada yang kuat atau mampu merawat dan mengatasi kesaktiannya hingga kini. Terima kasih sudah menonton video ini. Support dari Anda berupa like, share video di media sosial, sekilas komentar di video ini, dan subscribe berlangganan channel ini. Membuat kami menjadi penuh semangat dalam memproduksi video-video terbaru. Sukses terus dalam cinta dan kehidupan Anda.